pemirsa di rumah, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami berdua di program Kopi Pagi. Bersama saya Lula Vira dan saya Gita Mermainda. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap bersemangat beraktivitas seperti biasanya. Dan seperti biasa kami akan memberikan pemirsa di rumah sebuah informasi menarik. Ya, di antaranya ada tim news redaksi, trailer film dan perkiraan cuaca pada hari ini. Tapi tidak hanya itu pemirsa, di akhir nanti juga ada video ide kreatif dan juga resep untuk pemirsa di rumah. Anda kembali lagi bersama kami berdua di program Kopi Pagi. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Siswa dan siswi tingkat TK, SD sampai SMP di Kota Pontianak akan belajar dari rumah melalui online mulai hari Rabu besok 16 Agustus. Penerapan belajar di rumah dikarenakan kualitas udara di Kota Pontianak sempat menyentuh kategori berbahaya pada Senin malam kemarin. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan berdasarkan perkembangan kualitas udara selama 3 hari ini sangat mengkhawatirkan terutama saat sore dan malam hari, di mana dari hasil angka kualitas udara pantauan stasiun Air Quality Monitoring System di Kota Pontianak sempat menyentuh kategori berbahaya pada Senin 14 Agustus malam kemarin. Melihat itu, Pemkot Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya mulai menetapkan untuk melaksanakan sekolah secara online mulai besok. Belajar online di rumah ini dilakukan sampai waktu yang belum ditentukan. Pemkot Pontianak akan terus memantau perkembangan kualitas udara. Pontianak pada saat ini dalam kondisi udara tidak sehat karena kabut asap, sehingga mulai besok ya saya memerintahkan pada Dinas Pendidikan untuk sekolah, terutama TK, SD, dan SMP yang di bawah kewenangan pemerintah kota untuk diliburkan, ya, tidak belajar secara offline, tapi tetap belajar tapi secara online, ya, dan TK lebih baik mengadakan kegiatan di rumah. Edi mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar. Bagi warga yang terpaksa harus keluar rumah diminta untuk menggunakan masker. Maulid Pontipi memberitakan. Debit air pada sejumlah anak sungai Kapuas di Sekadau mulai mengalami surut dan kekeringan akibat dilanda kemarau sejak 2 pekan terakhir. Karena itu, BPBD setempat pun meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, mengingat sulitnya sumber air untuk memadamkan api. Debit air pada sejumlah anak sungai Kapuas di Kabupaten Sekadau mulai mengalami surut bahkan kekeringan. Kondisi ini diakibatkan cuaca panas dan tak turunnya hujan di wilayah setempat sejak 2 pekan terakhir lamanya. Mengingat sulitnya sumber air sungai saat ini, maka pihak BPBD Kabupaten Sekadau pun meminta masyarakat untuk tidak membakar lahan. Sebab jika terbakar dan menjalar, maka upaya pemadaman pun diperkirakan akan sulit dilakukan. Selain itu, pembakaran yang dilakukan dapat juga berpotensi menjadi karhutlah yang meluas sehingga menimbulkan dampak lain seperti kabut asap. Agustus ini, dimulai Agustus, insya Allah September, berdasarkan data BMKG, memang kondisi El Nino ini, dampak daripada ini cuaca cukup kering, musim kering, jadi curah hujan kering, curah hujan kecil, jadi sehingga muka air Sungai Kapuas itu cukup tajam turunnya, sehingga himbauan kepada masyarakat yang di arah pesisir sungai untuk berhati-hati ini, karena musim ini di samping juga cuaca yang cukup ekstrim ini, beberapa hari ini terjadi baik karhutlah utama. Dari Sekadau, Musmusin memberitakan. Pemirsa, diduga terpeleset saat memancing, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun tenggelam di Sungai Jawi, Kota Pontianak, Senin sore. Setelah dilakukan pencarian, tim SAR gabungan menemukan korban 30 meter dari lokasi kejadian dalam keadaan meninggal. Kejadian tenggelamnya seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun di Sungai Jawi, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Senin sore 14 Agustus 2023 ini pertama kali dilaporkan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Korban tenggelam diduga karena terpeleset saat memancing di pinggiran sungai bersama sepupunya. Mendapati laporan tersebut, tim Basarnas Kota Pontianak pun langsung turun ke tempat kejadian untuk melakukan pencarian.
Setelah dilakukan pencarian sekitar 10 menit oleh tim SAR gabungan, korban akhirnya ditemukan berjarak 30 meter ke arah hilir dari lokasi tenggelam. Ketua Tim Basarnas Jumadi menyebut dalam proses pencarian, tim SAR gabungan melakukan usaha optimal. Hanya saja pihaknya mendapat kendala, yakni sulitnya menentukan titik disebabkan ramainya warga di lokasi pencarian. Beruntung kondisi sungai yang tidak terlalu besar memudahkan dalam proses pencarian. Untuk pencarian hari ini sebenarnya tadi warga sudah nyari separuh dari parit ya, parit. Jadi kita fokus ke tempat yang dalam. Jadi alhamdulillah sekitar di bawah 10 menit ya, proses pencariannya berhasil ditemukan. Tapi terima kasih juga buat masyarakat, terus tim yang sudah duluan menyisir di lokasi yang dangkal. Jadi kita lebih fokus ke yang dalam. Sebelumnya, ayah korban Muhammad Qadir terlihat ikut melakukan pencarian sejak pertama korban dilaporkan hilang. Ia terus menyelami Sungai Jawi dengan harapan dapat menemukan putranya. Awal jam berapa sih, Bang? Sekitar jam 3:30. Tadi kan saya pulang kerja kan, kita jam 2:30. Itu di rumah tadi. Ya, lalu pergi saya datang ke rumah, dia keluar, habis main HP, dia main sama ponakannya. Jadi dia mancing. Pas ponakannya balik, dia kasih tahu tempat jatuh. Saya kejar lah sini, saya taruh di depan gang, abang satu keliling sampai itulah semua bawah. Berarti tidak ada saksi mata terjatuh. Saya tanya ke saya berbuta itu. Ya berarti yang menyampaikan anak abang jatuh siapa, Bang? Ponaan Umurnya berapa, Bang? Di 6 tahun tidak. Pasca ditemukan dalam keadaan tanpa denyut nadi dan napas, tim sempat melakukan RJP sebelum akhirnya korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Antonius untuk dilakukan pengecekan medis lanjutan. Hasil pemeriksaan korban dinyatakan meninggal dunia. Hendra Pon TV memberitakan. Baik pemirsa, itulah tadi 3 informasi dari tim News Redaksi, dan usai jeda kami berdua akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi. Anda kembali lagi bersama kami di program Kopi Pagi. Dan seperti biasa pemirsa, di segmen kali ini kami ada informasi perkiraan cuaca pada hari ini untuk 14 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang kami himpun dari bmkg.go.id. Langsung saja
Baik pemirsa, itulah tadi informasi perkiraan cuaca pada hari ini untuk 14 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun terpantau cerah, cerah berawan dan lain sebagainya, kita harus tetap berhati-hati dan tetap harus waspada di jalan. Nah, usai jeda kami berdua akan kembali. Nah, tidak terasa pemirsa, kami berdua telah menemani pemirsa di rumah kurang lebih 1 jam dengan berbagai informasi yang kami berikan. Dan sekaligus untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, maka saya Gita Merwenda, Saya Lulu Arwira, pamit undur diri di hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.